Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Susiana, CGP Rekognisi Angkatan 11 dari Kabupaten Trenggalek. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Bu Linda, yang mengajar di kelas 6 SDN 1 Mares. Selamat pagi Bu Linda. Selamat pagi Bu Tia. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu, sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Linda, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Sebelum saya mengobservasi di kelas Bu Linda ya Bu Linda. Adapun tujuan dilakukannya observasi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Linda lakukan di kelas Bu Linda, dan juga sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Linda melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri sehingga mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang ada di kelas. Pertama, berkaitan dengan tujuan. Apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bu Linda capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah Bu Linda buat? Iya. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, Kemudian area pengembangan yang ingin Bu Linda capai dalam pembelajaran yang akan Bu Linda terapkan apa saja Bu Linda? area pengembangan yang ingin saya terapkan yaitu ada dua. Yang pertama pengembangan intelektual dan yang kedua yaitu pengembangan sosial emosional. Luar biasa. Jadi area pengembangan yang intelektual, yang kedua sosial emosional. Selanjutnya mungkin boleh diceritakan ke saya bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bu Linda laksanakan, kemudian metodenya seperti apa, modelnya, kemudian media yang akan Bu Linda gunakan. Ya. Untuk yang pertama yaitu model pembelajaran saya akan lakukan yaitu model PBL atau Problem Based Learning. Kemudian sintaknya ada 5. Yang pertama orientasi siswa pada masalah, kemudian yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil, kemudian yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok dan media pembelajarannya yaitu yang pertama video pembelajaran, yang kedua games word wall, dan yang selanjutnya laptop, infocus, dan speaker. Baik, luar biasa sekali. Pada pembelajaran nanti Bu Linda akan menerapkan model pembelajaran PBL ya, kemudian sintaknya dimulai dari orientasi masalah sampai pada menganalisis dan mengevaluasi. Kemudian metodenya diskusi kelompok, ada medianya ada games virtual tadi, kemudian video pembelajaran, laptop, fokus, dan juga speaker. Oke. Selanjutnya, kapan Bu Linda akan menerapkan rancangan pembelajaran yang telah Bu Linda tetapkan ini? Iya. Untuk rancangan pembelajaran ini akan saya lakukan pada hari Kamis, jam pembelajaran pertama dan kedua. Baik Bu Linda, jadi nanti kita ketemu hari Kamis pada jam pembelajaran yang pertama dan kedua di kelas 6 ya Bu? Ya, betul. Nanti saya akan melakukan observasi di kelas Bu Linda, mencatat sesuatu yang penting ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian nanti setelah observasi kita ketemu lagi ya untuk melakukan percakapan pasca observasi. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira apa ya yang Bu Linda dapatkan dari percakapan kali ini? Saya mendapatkan gambaran tentang area pengembangan yang ingin dicapai Bu, yaitu yang pertama strategi pembelajaran, yang kedua adalah model pembelajaran, yang ketiga sintaks, kemudian metode dan media pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran saya bisa dicapai. Baik, luar biasa. Dari percakapan observasi kali ini Bu Linda sudah mendapatkan gambaran ya tentang metodenya Bu Linda terapkan apa, kemudian modelnya, kemudian medianya. Baik Bu Linda, sampai ketemu nanti hari Kamis di jam pertama dan kedua di kelas Bu Linda. Semoga nanti observasi berjalan lancar, pembelajaran juga lancar. Terima kasih untuk waktunya kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
akan dipimpin oleh Tama. Silakan Tama untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, sukses. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, sebelum Bu Linda mulai, Bu Linda akan absen terlebih dahulu ya. Mulai dari absen 1. Hikmal, Tama, Faruk, Dimas, Adil, Yovan, Dava, Riksa, kemudian Hafiz, ya, Robi, kemudian Asep, Asa, tidak masuk ya, Asa, oke. Terus Laras, Maya, Amel, Ayesa, Niken, ya, kita, kemudian Hasna, Bea. Terima kasih. Untuk yang tidak masuk berarti satu anak ya, Asa ya, hari ini tidak masuk. Oke. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, coba beri yang bertanya kepada kalian lebih dulu. Kalau dalam minggu kemarin kita sudah belajar terkait materi pecahan ya. Masih ingatkah kalian apa itu pecahan? Kita katakan. Tahu? Pecahan itu apa yang ada pokoknya? Boleh sekali satu. Berarti mungkin yang bisa menyebutkan? Apa kira-kira pecahan itu? Pecahan itu biasa kita biasa menyebutnya adalah kita sebutkan A per B, itu ya, itu namanya pecahan. Oke, sekarang bila yang bertanya kepada kalian lagi. Pernahkah kalian mendengar apa itu bilangan desimal? Pernah kalian mendengar bilangan desimal? Apa kira-kira? Bilangan apa? Bilangan yang ada komanya. Bilangan yang ada komanya. Oke, ada lagi coba yang lain mungkin? Oke, jadi tadi jawaban yang sama bilangan yang ada komanya. Oke. Oke anak-anak, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita adalah, coba kalian lihat di papan ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui perbedaan pecahan biasa dan desimal. Itu tujuan yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Jadi nanti kalian dalam pembelajaran hari ini harus intinya menguasai kedua hal ini, gitu ya? Oke, bisa dilanjut? Nah, sekarang Bu Linda akan ini ada media. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Kemudian dalam satu kelompok itu ada yang mempunyai tugas masing-masing ya. Satu anak sebagai ketua kelompok, satu anak lagi sebagai penulis, nanti menuliskan jawaban yang berikan soal yang berikan ya. Satu lagi nanti bertugas mempresentasikan hasil jawaban itu tadi ya. Dan satu anak lagi nanti yang menanggapi jawaban dari kelompok lain ketika maju. Sampai sini paham instruksinya? Paham ya? Oke, kita mulai ya pembuatan kelompoknya. Silakan membentuk kelompok 4 anak, satu kelompok ya. Sudah ya? Oke. Baik, kalau sudah perhatikan di sini. Bu Linda mempunyai apa namanya ini? Pil, oke. Oke, sama Bu Linda akan dibelah menjadi 2 bagian. Sama sekali. Oke. Perhatikan anak-anak, ya. Jadi satu buah pil tadi, Bu Linda belah menjadi 2 bagian. Nah, kira-kira kalau sudah terbelah menjadi 2 ini, ya. Kira-kira kalau ditulis bentuk pecahannya itu bagaimana ya? Oke, coba kalian keluarkan tulisnya. Kalian keluarkan tulisnya untuk menulis jawaban ini, ya. Dari kamar tulis, kita ulangi ya. Tadi Bu Linda mempunyai buah pil 1, kemudian Bu Linda belah menjadi 2 bagian. Kira-kira penulisan pecahnya bagaimana? Silakan tulis buku tulis masing-masing. Oke, 1/2. Oke, 1/2. 1/2, 1/2. Oke, 1/2, 1/2. Oke, 1/2. Oke. Oke, mana 1/2? 1/2. Oke, oke, jawaban anak-anak sudah tepat. Jadi satu bagian ini ketika dipotong menjadi 2, ketika ditulis pecahnya menjadi 1/2. Itu ya. Kemudian
ini ketika dibuat pecahan desimal, kira-kira bagaimana ya Bu? Seperti itu ya, pasti itu pertanyaannya. Jadi begini anak-anak, ada dua cara ketika kalian ingin mengubah ke bentuk desimal. Itu cara yang pertama yaitu dengan cara porogapit, ya. Masih ingatkah kalian porogapit? Ini satu juga ya. Jadi ini 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 bisa apa tidak? Ketika nggak bisa, berarti di sini ditambahin 0. Kalau di sini ditambahin 0, berarti atasnya ditambahin 0 juga 0, itu ya intinya. Kemudian 10 dibagi 2 5 kali 2 10. Oke. Hasilnya adalah 0,5. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu menjadikan penyebutnya kelipatan 10. Jadi 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Jadi 1/2. Ini kalau kamu jadikan boleh 10 penyebutnya deh, kelipatan 10. 10, 100, 1000, kemudian 10.000. Untuk penyebut juga, kira-kira kalau dijadikan 10 bisa apa enggak ya kira-kira? Bisa. Kalau dijadikan 10, ini ya, berarti ini 2 dikali berapa anak-anak? 5. 2 dikali 5. Kemudian kalau bawah dikali 5, atas otomatis pembilangannya juga dikali 5. Kemudian 1 dikali 5. 1 dikali 5. Ini hasilnya adalah 5/10. Ketika dijadikan desimal itu di belakang koma, ya, angka di belakang koma kalau 10 itu 1. Kalau 100 itu berarti di belakang koma ada 2. Kalau 1000 di belakang koma ada 3 angka. Itu ya? Kira-kira paham? Oke. Berarti di sini ditulis 0,5 seperti itu. Jadi ada dua cara ya, yang pertama tadi porogapit dan yang kedua menjadikan penyebutnya kelipatan 10 ya. Oke. Selanjutnya tadi kalian kan sudah berikan semua untuk membuat kelompok. Jadi berkelompok dulu, ya, berkelompok. Tugas kalian di dalam kelompok apa ya kira-kira? Mengerjakan soal yang diberikan sudah ini. Jadi kalian nanti tugasnya mengarsir salah satu jawaban yang paling benar dari soal ini, ya. Ini adalah pecahan biasa, ya, pecahan biasa. Terus ini adalah bentuk pecahan desimal. Jadi pecahan biasa ini ketika dibuat ke bentuk desimal bagaimana? Gitu ya? Siap? Oke, silakan kita bagi tiap kelompok. Sebelumnya kalian tulis nama anggota kelompokmu. Gitu ya? Oke. Saya berarti kan tadi tiap anak memiliki tugas masing-masing ya. Jadi ketua kelompok silakan menunjuk untuk temannya yang menjadi penulis siapa, nanti yang mempresentasikan hasilnya siapa, ya. Berundingan ya, berunding yang jadi ketua kelompok siapa, yang jadi penulis siapa, yang mempresentasikan tugas siapa, nanti yang tanya siapa itu ya. Untuk memperdalam materi kalian terhadap cara mengubah pecahan menjadi bentuk desimal, Bunda ada video pembelajaran, ya. Kita simak bersama-sama dulu, ya, siap? Kalau tidak bisa, kita yang sebelah jadi 10, yang sebelah tinggal 2. 10 kurang 8, 2, 2 kurang 2, habis. Kemudian kita tambahkan 0 sini. 20 bagi 4 kita peroleh 5, 5 kali 4 kita peroleh 20. Kita kurangkan 0 kurang 0 habis, 2 kurang 2 habis. Jadi kita peroleh 0,75. Ini 0,75. Cara kedua yaitu kita angkatkan dia ke angka 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, semua kelompok sudah selesai tugasnya, berarti sekarang tugasnya yaitu mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan tadi. Oke, dimulai dari kelompok 1. Siapa yang mempresentasikan? Maya. Oke, silakan maju ke depan Maya mempresentasikan hasilnya. Ini
silakan yang lain, kelompok lain untuk menyimak ya hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. 5 per 10 sama dengan 0,5. 6 per 100 sama dengan 0,06. 65 per 100 sama dengan 0,65. 8 per 100 sama dengan 0,08. 4 per 10 sama dengan 0,4. 35 per 10 sama dengan 0,35. Oke, sebentar. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, jawaban dari kelompok 1. Kira-kira menurut kalian, apakah kelompok 1 sudah menjawab semuanya dengan tepat? Campur. Benar seperti itu? Benar. Untuk jawaban terakhir untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi dengan rekan saya Bu Linda. Karena tadi sudah selesai melakukan observasi di kelas Bu Linda. Selamat siang Bu Linda. Siang Bu Tia. Alhamdulillah kegiatan observasi di kelas Bu Linda sudah selesai. Saya tadi sudah mengamati pembelajaran yang Bu Linda lakukan di kelas. Saya sudah mencatat hal-hal penting yang berjalan selama proses pembelajaran tadi. Boleh saya mengemukakan beberapa pertanyaan, Bu Linda? Boleh, Bu Tia. Bagaimana perasaan Bu Linda ketika diobservasi? Iya Bu. Untuk perasaan saya ketika diobservasi yaitu yang pertama saya merasa senang Bu karena observasi kali ini bukan hal yang pertama namun sudah beberapa kali dilakukan. Kemudian yang kedua saya merasa sedikit agak tegang karena saya diamati oleh seseorang, namun seiring kegiatan berjalan saya sudah mulai terbiasa menyesuaikan dan dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Baik, sampai saja Bu Linda. Kan toh ini juga bukan yang pertama kalinya kan Bu ya. Kemudian apa yang menurut Bu Linda sudah baik yang Bu Linda lakukan pada saat pembelajaran tadi? Baik Bu, untuk yang sudah baik saya lakukan saat pembelajaran yaitu yang pertama saya sudah menerapkan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning yaitu menggunakan media buah untuk memudahkan belajar pecahan. Kemudian yang kedua yaitu saya sudah melaksanakan diferensiasi yaitu dengan cara membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga yaitu saya sudah mendampingi dan memberikan arahan saat diskusi kelompok, khususnya pada kelompok yang memiliki kemampuan kurang daripada yang lain. Kemudian yang keempat yaitu saya sudah memfasilitasi setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Yang kelima yaitu saya sudah memfasilitasi setiap kelompok untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari kelompok yang memberikan yang menyampaikan presentasinya. Kemudian yang terakhir yaitu saya sudah memberikan kesempatan peserta didik untuk menanyakan hal yang belum dipahami. Baik, luar biasa sekali Bu Linda. Tadi juga saya sudah mengamati pembelajaran yang ada di kelas Bu Linda. Tadi Bu Linda menggunakan model PBL ya Bu Linda ya, yaitu Problem Based Learning. Di sana tadi juga sudah saya lihat sintak-sintaknya. Kemudian untuk medianya tadi Bu Linda menggunakan media real atau kontekstual gitu ya Bu Linda. Kemudian selain itu Bu Linda juga menggunakan media interaktif berupa game word tadi ya. Iya, betul. Kemudian Bu Linda sudah mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan yang dimiliki, memberikan arahan diskusi kelompok, memberi kesempatan anak untuk presentasi di depan kelas, kemudian kelompok yang lain menanggapi kelompok yang berdiskusi, yang lain juga memberi kesempatan kepada
kemudian apa sih hambatan yang masih ditemukan ketika pembelajaran berlangsung, Bu Linda? Ya Bu Tias, untuk hambatan yang saya temui ketika pembelajaran berlangsung yaitu yang pertama, peserta didik masih belum aktif bertanya terkait materi yang saya berikan. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik belum paham peran dalam setiap kelompoknya sehingga masih kurang berperan aktif dalam proses diskusi kelompok. Baik, menurut Bu Linda tadi masih ada peserta didik yang belum paham akan perannya di kelompok masing-masing, kemudian masih belum aktif bertanya, gitu Bu Linda ya. Kemudian menurut Bu Linda apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Iya Bu, saya kurang memberikan pertanyaan yang merangsang keingetahuan peserta didik sehingga peserta didik belum bisa berpikir kritis terkait materi yang saya berikan. Kemudian yang kedua, tadi saya belum memberikan motivasi semangat belajar pada awal pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu masih ada beberapa anak yang bermain sendiri. Yang selanjutnya yaitu saya kurang memberikan penguatan pemahaman peserta didik terkait perannya di dalam kelompok sehingga peserta didik belum dapat berperan aktif dalam kelompoknya. Baik, jadi menurut Bu Linda hal yang menyebabkan hambatan-hambatan tersebut terjadi, yang pertama Bu Linda masih kurang ya dalam bertanya atau mengemukakan pertanyaan pemantik yang bisa merangsang siswa berpikir kritis. Kemudian Bu Linda juga masih kurang memotivasi peserta didik. Yang ketiga Bu Linda juga masih kurang memberikan penguatan pemahaman terhadap peserta didik, gitu. Kemudian apa yang akan Bu Linda lakukan untuk memperbaiki hambatan-hambatan tersebut? Iya Bu, baik Bu. Yang pertama yaitu saya akan menambah pertanyaan terbuka sehingga dapat merangsang peserta didik untuk berpikir kritis. Kemudian yang kedua yaitu saya akan lebih memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang perannya di dalam kelompok. Dan selanjutnya saya untuk menambah semangat, saya akan memberikan ice breaking dan mindfulness untuk melatih fokus anak. Luar biasa Bu Linda akan menambah pertanyaan terbuka sehingga dapat merangsang peserta didik untuk berpikir kritis. Kemudian nanti Bu Linda akan lebih memahamkan kepada anak-anak tentang peran masing-masing di dalam kelompok. Kemudian Bu Linda akan melakukan ice breaking untuk menambah motivasi belajar anak. Kemudian untuk fokusnya Bu Linda akan mindfulness dengan anak. Luar biasa Bu Linda. Akan dilakukan Bu Linda? Baik Bu, untuk rencana perbaikan tersebut akan saya laksanakan pada saat pembelajaran selanjutnya pada proses pembelajaran di dalam kelas. Saya tunggu aksi berikutnya. Semoga dengan rencana yang lebih matang nanti pembelajaran akan lebih berhasil, kemudian akan lebih mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Terima kasih Bu Linda untuk percakapan pasca observasi kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga nanti pembelajaran berikutnya berjalan lancar, tidak ada hambatan.